Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, berjumpa lagi dengan ibu dengan materi pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, mari kita berdoa yang dikomandai oleh keteman kita Musakan. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa, mulai. Dengan pembacaan doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke anak ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan materi keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk materi, ibu ulang kembali sedikit keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Berapa orang Nabi dan Rasul? 25. Ada sebuah nyanyi. Coba anak ibu nyanyikan. Jadi Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir. Inilah itu materi kita hari ini. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menganalisis kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mencontoh sikap tabligh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah. Dan anak ibu, supaya anak ibu lebih paham, mari kita lihat video berikut. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau wafat pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 2 bulan ketika masih di dalam kandungan. Saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak, namun beliau hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Pada saat masih bayi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dengan tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan, fisiknya tumbuh sehat dan terlatih bahasa Arab yang fasih. Saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril yang bertujuan untuk membersihkan hatinya. Setelah usianya kurang lebih 2 tahun, Halimatus Sa'diyah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ibunya pada saat perjalanan pulang ziarah dari makom ayahnya di kota Abwa. Setelah ibunya wafat, kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi, pengasuhannya tidak berlangsung lama. Pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya untuk menggembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Nabi Muhammad SAW sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya pada saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Khadijah jatuh cinta padanya. Hingga pada akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Pada usia 30 tahun, Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad, yaitu dengan cara mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Lalu beliau meminta kepada seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad SAW kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah, dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika beliau berusia genap 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Pada saat beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampirinya seraya berkata, "Iqra" atau "Bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat Jibril lalu melepaskan pelukannya.
Nah, dengan berakhirnya video tadi, nah, anak ibu sudah bisa menceritakan bagaimana peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad lahir pada hari Senin di kota Mekah pada bertepatan dengan Tahun gajah. gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena terjadinya peperangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pada saat itulah Nabi Muhammad lahir. Karena itu disebut tahun gajah. Bertepatan dengan tanggal 20 April 1921 Hijri. Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim. 2 bulan dalam kandungan ibu, ayahnya meninggal. Maka dikasuh oleh seorang ibu yang bernama Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Setelah berumur 6 tahun, Nabi Muhammad bersama ibunya pergi ziarah ke makam ayahnya. Di perjalanan ibunya jatuh sakit dan langsung meninggal di desa Abwa namanya. Nah, terus setelah ibunya meninggal dikasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Semasa kanak-kanak Nabi Muhammad dibawa oleh kakeknya mengembala kambing. 2 tahun bersama kakek, lalu kakeknya meninggal. Maka diasuhlah oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Di masa remaja ini Nabi Muhammad diajak oleh pamannya untuk berdagang. Di dalam masa remaja ini Nabi Muhammad terkenal orang yang sabar, jujur, bertanggung jawab. Maka diberilah beliau gelar Al-Amin. Dan pada berumur 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan seorang gadis yang bernama Khadijah. Pada berumur 30 tahun Nabi Muhammad mempersatukan bangsa dan meletakkan Hajar Aswad. Yang berumur 4 tahun diangkat menjadi Rasul. Jadi itu cerita dari video tadi. Untuk lebih pahamnya anak-anak ibu bagi dengan 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing menceritakan kelahiran Nabi Muhammad. Yang akan ibu nilai kerjasamanya. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Ayo kerjakan.
jiwanya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya Mesyantianisi. Saya Nuresi. Saya Abdul Ek. Saya Nurkis. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dari 75 nabi dan rasul. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, Al-Mukarramah, pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan pamannya bernama Abu Talib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad suka mengembala kambing dan sayang pada hewan ternaknya. Pada umur 6 tahun ibunya meninggal dan 8 tahun usianya kakeknya juga meninggal. Pada usia muda dia terpenuh karunia sabar, bertanggung jawab, untuk kerja keras, sehingga ia diberi julukan Al-Amin. Pada umur ke-25 Nabi Muhammad beristri Khadijah. Pada umur ke-30 Nabi Muhammad mempersatukan bangsa dan meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Pada umur ke-40 dia menjadi rasul, membawa umat berdakwah menyembah Allah, mempunyai sikap berkhalwat. Tempat yang digunakan untuk menerima wahyu adalah Gua Hira. Ia sering ke situ pada hari ke-17 pada bulan Ramadan. Hanya itu hasil diskusi kami. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Arul. Perkenalkan, nama saya Ronan. Perkenalkan, nama saya Kalisa. Perkenalkan, nama saya Asma. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Tiada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, Al-Mukarramah, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam kondisi yatim. Abdullah ayahnya sudah wafat, sedangkan Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya usia 2 bulan. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah wafat ketika pergi ziarah ke kubur ayahnya, berumur 6 tahun. Pada usia kanak-kanak, Nabi Muhammad kecil selalu diajak pamannya mengembala kambing. Pada usia muda, Nabi Muhammad dikenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan Nabi Muhammad
mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Hanya itu hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan pada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Semua anak-anak ibu sudah hebat bisa meringkas dari cerita keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang kita ambil kesimpulan dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Dari keteladanan Nabi Muhammad ini apa yang harus kita contoh? Sikat jujur. Terus apa lagi? Kerja keras. Walaupun Nabi Muhammad seorang yatim piatu, tapi dia tidak pernah mengeluh. Selalu bekerja keras untuk menghidupi kehidupannya, tidak bermanja-manja. Itu kisah dari keteladanan Nabi Muhammad. Jujur, bekerja keras, bertanggung jawab. Terus apa lagi? Tabah dalam menghadapi cobaan. Dalam keadaan yatim, umur sekecil 6 tahun sudah ditinggal ayah dan ibunya. Jadi tinggal bersama kakeknya. Kemudian 2 tahun bersama kakek, meninggal pula kakek. Tinggal bersama kakaknya. Tapi beliau selalu sabar. Yang kedua, sabar dalam berdakwah. Bagaimana cobaan, hinaan dari orang, tapi beliau tetap sabar. Itu yang harus kita contoh dari kisah Nabi Muhammad. Yang kedua, sikap tabligh, menyampaikan. Itu kesimpulan dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Sabar, jujur, dermawan, bekerja keras, bertanggung jawab. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Bisa dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari? Bisa, Bu. Oke, berarti anak-anak ibu sudah paham bagaimana sikap kita. Ya, sebelum diakhiri ada pekerjaan pribadi ya. Buat di buku masing-masing. Yang soalnya ibu tulis di papan tulis.
pakai dalam kehidupan sehari-hari. Selalu sabar, tabah, jujur, bertanggung jawab. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah.